Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi boleh dengar suaranya shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Seberapa banyak dari kita yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Dia. Sebab Dia, Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, merayakan kelahirannya ke dalam dunia ini. Sebab kelahirannya adalah pengharapan buat kehidupan kita. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Sama-sama kita kembali mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Ini semua karena kebaikan-Mu. Ini semua karena kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya nama-Mu yang layak, nama-Mu yang layak kami sembah, kami puji. Dan biar hati kami terus boleh bersorak-sorai, roh kami boleh terus bebas untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang beribadah, mendapat berkat yang luar biasa daripada-Mu, menikmati Engkau pada pagi hari ini, menikmati lawatan-Mu, menikmati jamahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kita yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan sama katakan amin. Sebab Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberi pengharapan supaya kita beroleh kehidupan yang kekal dalam terang yang ilahi. Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Ya firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Ya firman
jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Kaulah juru selamatku, Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, juru selamat dunia, juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupannya, juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kemuliaan yang besar. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Amin. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu Tuhan, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Oh, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Biar setiap mulut memuji Dia, biar setiap mulut menyembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Kau Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia, kita tinggikan nama-Nya. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak disembah. Oh,
mengalir kuasa roh-Mu di tempat ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Jemaat saja katakan, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu. Amin. Engkau yang layak. Sekali lagi, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Amin. Beri tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi saya mau menyapa shalom. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Boleh kasih salam sapa kanan kirinya. Katakan, Tuhan sumber kekuatan kita. Sekali lagi, katakan, Tuhan sumber sukacita kita. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan sumber sukacita kita. Amin. Kita mau katakan bersama-sama. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Katakan, kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan. Kau punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sebab hanya Tuhan sumber sukacita kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau katakan, Kaulah sukacita kami Tuhan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan,
haleluya. Sekali lagi. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Bersukacita selamanya, haleluya. Bersukacita, haleluya. Bersukacita selamanya. Haleluya, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Boleh sorakan haleluya. Boleh sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Amin. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Amin. Sebab Tuhan sumber kekuatan di dalam hidup kita, adalah sumber kemenangan kita. Katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, kaulah sumber kuatku. Katakan dengan iman, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab kau yang beserta kami Tuhan. Sebab engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa siapa? Oleh kuasa Yesusku. Sama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Yes, Lord. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Amin. Kau yang terhebat di dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau yang besertaku. Sebab Engkau sertaku. Dengan iman kita mau katakan, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa siapa Bapak Ibu? Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Amin. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sama dengar suara Bapak Ibu Saudara. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Bisa lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita, sebab nama Tuhan yang berkuasa. Amin. Ku angkat
akan ku nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sumber sukacita kita, Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita, Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Apapun musim hidup kita, Tuhan siap sedia bersama dengan kita. Kita mau katakan bersama-sama, Tuhan, Kau yang ada di dalam setiap musim hidup kami, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kaulah kekuatan hidup kami, Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu
besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita mau katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan dengan penuh iman, anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Yes Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Kami bersyukur bahwa bukan hanya Engkau Allah yang besar, tetapi Engkau Allah yang dekat dengan kami. Engkau yang mengerti kami. Engkau ada yang dalam pergumulan kami. Jadi ketika kami bergumul, Engkau bersama-sama dengan kami juga Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang terus dekat dengan setiap pribadi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu Engkau berbicara secara pribadi bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga jalan-jalan kami dituntun dan ditolong oleh Tuhan, sesuai dan selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Semuanya angkat tangannya dong, yang berbahagia diberkati Tuhan. Yes, Tuhan berkati. Yang jauh selamat datang Pak Iwan. Jauh-jauh dari Bali datang. Nggak kena gempa ya? Lolos ya? Oh ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah, kira-kira 2 hari yang lalu, dulu pernah saya ceritakan bahwa ada seorang wanita yang telepon saya minta dinikahkan. 2 hari yang lalu ada seorang wanita lagi ngebel ke gereja, katanya mengaku dari Semawis, mau minta tolong supaya saya menikahkan kakaknya sekarang ya. Hal itu dikatakan, oh ya gimana Mbak, saya boleh jadi jemaat GKB Pak? Oh boleh, gitu. Saya bilang, oh boleh, siapa yang ngelarang orang jadi jemaat ya?
Silakan Mbak. Gitu. Kemudian kenapa mau jadi jemaat ini Pak? Soalnya saya mau kakak saya mau menikah, jadi minta saran, minta jalan gimana ya bisa menikah karena kedua kakak saya ini katanya pelaut. Oh ya itu seperti nenek moyang kita ya Mbak ya, nenek moyangku seorang pelaut. Saya bilang. Ya gimana? Pak bisa nggak menikahkan kakak saya ini loh? Kenapa? Dulu pernah menikah. Oh berarti cerai. Iya. Surat-suratnya lengkap Pak. Jadi gini. Oh baik, bisa kami bantu. Saya seneng dia. Oh bisa kami bantu. Gimana caranya? Jadi jemaat dulu ya Mbak. Oh siap katanya. Berapa lama Pak? 1 tahun ya saya bilang. 1 tahun jadi jemaat. Baru nanti ada kelas ya. Ada kelas gitu. Loh kok lama sekali Pak? Kata. Loh kok kesusu kenapa? Saya bilang. Karena berlayar. Wah maaf ya Mbak. Karena gereja kami nggak bisa kalau tergesa-gesa. Semua ada aturan. Semua ada ini. Waduh, kalau gitu ya sulit ya Pak. Gereja mana lagi yang bisa ya Pak? Saya tidak tahu Mbak. Silakan cari yang lain. Mungkin ada yang mau dengan harga yang cukup tinggi. Saya pikir ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kok muncul ya hari-hari ini begitu lagi. Hari Sabtu yang lalu. Sabtu itu kemarin ya. Pagi-pagi. Saya berbahagia. Ingat minggu yang lalu Mas Rahil menyaksikan bagaimana dapat SMS yang membahagiakan. Hari Sabtu kemarin pagi-pagi telepon rumah berdering, saya mendapatkan berita bahagia karena Telkom berulang tahun katanya gitu ya. Bapak Yesua ya, iya betul Pak, gimana? Wah ini Pak semalam kemarin itu kan ulang tahunnya Telkom. Kemudian tadi malam dirayakan di TVRI, dia tahu kalau jarang orang nonton TVRI hari ini ya. TVRI, oh ya gimana Mas? Bapak mendapat hadiah televisi Pak, 32 in, wah asik ini. Saya bilang, terima kasih ya Mas, terima kasih kok baik banget dapat ini. Dan saya diberitahu, terima kasih untuk kebaikan hatinya. Saya bilang, oh enggak hanya itu Pak, dari Telkom Bapak menerima uang 28 juta. Wah tambah ya rezekinya, wah terima kasih. Saya antusias gitu, wah terima kasih. Iya, ini langsung diambil Mas, iya ke Telkom Pak, tapi ini syaratnya Pak ini nggak dipungut pajak. Oh baik sekali ya. Oh nggak dipungut pajak karena sudah dibayar PT Telkom. Kemudian ini Pak, syaratnya begini Pak. Nanti Bapak ke Telkom, telepon dulu menjumpai orang ini. Oh ke Telkom ya Pak. Oh saya tahu Telkom. Saya bilang nanti saya keluar, nanti siang saya keluar. Saya tak langsung ke sana. Oh nggak bisa langsung Pak. Tapi harus begitu. Loh nggak apa-apa wes. Saya nanti ke sana aja. Saya cek ke sana sekalian. Wong saya pas keluar. Saya bilang gitu. Saya tak pancing gitu. Kebetulan tetangga saya juga orang Telkom, tiba-tiba bunyi tut. Waduh, berarti gagal mungkin dia. Waduh, kok dimatikan, rezeki 28 juta hilang Bapak Ibu. Hari-hari yang membahagiakan, puji Tuhan. Berkatku banyak ini ya, dapat TV, dapat duit gitu ya. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan bahwa banyak orang hari-hari ini, penting kita ketahui bahwa ada banyak orang menggunakan hidupnya, menggunakan anggota tubuhnya dengan cara yang tidak berhikmat. Betul ya? Bagaimana dia akhirnya mengakali orang lain, akhirnya membuat orang lain rugi, yang penting dia sukses. Dan beberapa hari ini Bapak Ibu pasti melihat kalau yang lihat TV, banyak ditangkap. Ya pinjol, kemudian yang penipuan-penipuan ini banyak sekali ditangkap, tetapi masih merebak, masih banyak. Itu kemarin waktu ditangkap, satu kantor itu isinya sekitar 30 orang, pegang headset, telepon semua, begitu banyak sekali penipuan. Saya berharap itu tidak ada anak Tuhan di situ. Saya berharap tidak ada orang Kristen yang percaya Yesus yang terlibat di sana. Bayang ketika mereka orang-orang Kristen rajin ke gereja, kemudian harus terlibat di dalam siklus pinjaman online atau orang-orang penipu-penipu seperti ini, wah sangat disayangkan. Berarti mereka tidak belajar dari firman Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu dan saya tidak tertipu oleh apapun ya. Karena Bapak Ibu banyak belajar melalui firman Tuhan secara khusus dalam kitab Amsal. Saya berharap tidak ada yang tertipu dengan janji-janji manis, tidak ada yang tertipu dengan bagaimana wah ini menjanjikan awalnya dengan senyuman menawari, tapi kemudian akhirnya dengan penuh keganasan untuk menagihnya. Itu mengerikan hari-hari ini. Kita belajar bersama-sama supaya tidak terjadi dalam kehidupan kita, hati-hati. Oleh karena itu bukan hanya sebagai
kita terluput sebagai objek penderitaan ya, objek tipuan orang, kita juga perlu belajar bagaimana cara berhikmat menggunakan anggota tubuh. Bapak Ibu, kita akan membaca nats kita di dalam Amsal 4 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-27. Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Baik, yang pria membacakan terlebih dahulu, kemudian wanita menyusul. Siap? Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 27. Kaum pria yang bujangan maupun yang sudah berkeluarga bersama-sama. 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala keadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari terjahat. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa kita membaca ini membuat kita berbahagia. Karena kenapa berbahagia? Karena dengan firman Tuhan itu menuntun seluruh anggota tubuh kita, mengarahkan bagaimana kita bertindak dalam segenap tubuh yang kita miliki. Pertanyaannya Bapak Ibu, organ tubuhnya lengkap ya di sini ya, nggak ada yang ketinggalan. Telinganya dibawa semua, coba dipegang, ada nggak? Telinga bukan hanya sekedar nyentel untuk kacamata ya Bapak Ibu, tetapi fungsinya untuk mendengar. Kita lihat bersama-sama, kita pelajari hal yang pertama. Firman Tuhan berkata, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, ada beberapa organ tubuh yang diajarkan oleh firman Tuhan pagi hari ini, tetapi ini belum detail. Nanti ada pasal-pasal berikutnya yang akan menjelaskan khusus tentang telinga, khusus tentang mata. Tetapi dalam ini selayang pandang, artinya ada banyak hal yang dikupas, tetapi tidak detail, karena ada pasal-pasal yang berikutnya. Perhatikan yang pertama yang harus dijaga, jagalah telinga kita. Perhatikan apa yang perlu dijaga dengan itu. Firman Allah perhatikan perkataanku. Artinya telinga untuk mendengar. Lihat, bukan hanya sekedar mendengar atau mendengar sekilas, tetapi perhatikan firman Allah berkata, dengan telinga kita memperhatikan setiap kata. Ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, jangan disambi sehingga pendengaran kita kayaknya kedengeran, tetapi hanya sekilas dan lewat. Tetapi firman Tuhan, perkataan-perkataan hikmat harus didengarkan dengan tepat, dengan sungguh-sungguh. Makanya kata yang dipakai adalah perhatikanlah. Kalau kita ngomong perhatikan, berarti maksud dari perkataan itu bisa kita tangkap. Arahkan telingamu pada ucapanku. Bukan hanya kita mendengar, tetapi juga mengarahkan pendengaran kita kepada firman. Ada begitu banyak kisah-kisah di rumah kita, kesalahpahaman, karena kita hanya mendengar, tetapi tidak memperhatikan dan tidak mengarahkan telinga kita kepada si pemberita, si penyampaian, entah suami kita, entah istri kita, entah anak kita. Seringkali ada salah paham, gagal maksud. Kenapa? Dengan telinga kita nggak fokus dengan mendengarkan apa yang orang lain katakan. Sedikit kisah sedikit cara yang seringkali kami sampaikan adalah, kalau kita sedang berbicara kepada orang di rumah kita, mendengarkan orang lain jangan disambi. Jangan disambi main HP. Anak-anak kalau dinasihati orang tua, HP-nya ditaruh. Kalau enggak pasti WC bablas angin nih. Betul ya?
Begitu juga suami ketika ada istri ngomong jangan disambi main HP. Ngrungokke. Tapi habis itu mau ngomong apa pasti nggak akan detail maksudnya. Kenapa? Mendengarkannya sambil. Mungkin saya nggak ambil Pak, main HP enggak. Oh ngaku tuh sambil baca koran. Podo wae sami mawon Bapak Ibu gitu ya. Atau istri-istri diajak ngomong tapi sibuk di dapur. Apa meneh lagi goreng ikan, bantere rak karuan suaranya suang. Mah ngene. Ya Pak, apa tuh mau ngomong apa tuh? Mbuh. Karena kita sambi. Firman Allah berkata ketika kita menggunakan telinga kita, jagalah dengan cara memperhatikan firman Tuhan secara khusus. Arahkanlah kepada firman Tuhan supaya apa? Kita tangkap jelas maksud Tuhan itu bagaimana ya. Tentang ini bagaimana ya. Oh jelas aku sekarang. Kenapa? Setiap kali dengar firman Tuhan mendengarkan dengan penuh perhatian, mengarahkan telinga kepada setiap perkataan firman Tuhan. Bapak Ibu, mendengar firman Tuhan itu banyak hal mengatakan lebih baik mendengar daripada korban bakaran. Banyak orang do it dulu, mengerjakan banyak hal, padahal bukan itu. Tuhan tuh pengen kita dengar. Bukan berarti Tuhan gak suka kita melakukan, tidak. Apa yang Tuhan sampaikan kita dengar dengan baik. Jangan-jangan Tuhan hanya mau kita melakukan 1-2 perkara. Tetapi karena kita gak dengar baik-baik, kita kayaknya melakukan 5 perkara. Tapi sayang kan kalau itu bukan kehendak Tuhan. Ingat kisah bagaimana orang-orang Farisi dan ahli Taurat, guru-guru palsu, mereka melakukan mujizat demi namaku. Mereka mengusir setan demi namaku. Tapi Tuhan menolak itu. Karena apa? Yang dilakukan itu bukan kehendak Tuhan, bukan atas perintah Tuhan. Bukan motivasi untuk memuliakan Tuhan, tetapi ada motif-motif pribadi. Enggak disuruh sama Tuhan. Jadi pentingnya kita dengar dulu, Tuhan gimana ya? Apa maksud Tuhan? Ketika Tuhan bicarakan sesuatu melalui firman, itu yang kita kerjakan. Bapak Ibu, saya percaya tidak mungkin dari antara kita bisa melakukan firman Tuhan yang kejadian sampai wahyu. Atau kalau punya Alkitab gitu ya, dari sampul sampai ke sampul. Enggak mungkin. Tapi perhatikan, apa yang bisa kita lakukan yang kita dengar hari ini. Syarat berkat dalam Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan firman dan melakukannya, engkau akan diberkati. Bukan semua apa yang kita dengar, katakanlah hari Minggu ini kita dengar firman Tuhan, kita lakukan besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita akan mendapatkan berkat dari kita melakukan firman. Tapi diawali dari mendengar. Jagalah telinga kita dengan cara memperhatikan perkataan-perkataan, mengarahkan telinga kita kepada ucapan-ucapan firman Tuhan. Yang kedua, jagalah mata kita. Firman Allah berkata seperti ini, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ada 2 perkataan yang sama diulang dengan bahasa yang lain. Jadi firman Allah berkata begini, bagaimana cara kita mengelola mata kita dengan hikmat? Perhatikan hikmat, fokus ke sana. Dikatakan di sana, biarlah matamu terus ke depan. Terus ke depan, lihat bagaimana ajaran Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan membimbing dirimu dan diriku. Lihat bagaimana Tuhan menuntun hidupmu. Lihat ke depan. Dan tatapan matamu tetap ke muka. Bapak Ibu pernah lihat kuda? Kenapa kok dikasih kacamata kuda? Oh supaya keren om. Ray-Ban. Enggak. Tujuannya kusir memberikan kacamata kuda supaya itu kuda enggak lerak-lerek gitu loh ya. Lurus ke depan karena fokusnya di depan. Ketika dicampur ditarik kanan ke kiri, iya dia akan fokus kepada jalan yang diarahkan oleh Pak Kusir. Firman Tuhan sedang mengarahkan kepada Allah sebagai pemandu kita. Dia menuntun jalan-jalan kita. Oleh karena itu dia butuh supaya kita menggunakan mata kita dengan benar. Arahkan ke depan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, kenapa kok manusia nggak dikasih spion?
Kok hanya mobil yang dikasih spion? Pernah mikir gak? Gak usah dipikir sih, nanti stres malahnya. Iya, kenapa orang kok gak dikasih spion? Di jalan kalau ada spionnya kan asik juga ya gini ya. Tahun 90-an pernah orang pakai spion. Orang jalan pakai spion. Kenapa dia pakai spion? Karena dia jalannya mundur. Yang tua-tua pernah tahu mungkin peristiwa itu. Ada orang berjalan mengelilingi Jawa. Dari Bali, dari sana sampai ujung Jawa Timur sampai Jawa Barat dengan jalan mundur. Makanya dia perlu spion, kaca. Jadi mundurnya gini, jadi tahu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa orang gak dikasih? Supaya gak kebanyakan lihat masa lalu. Makanya gak dikasih spion. Kalau mobil, Bapak Ibu melihat hanya melirik sebentar. Kalau Bapak Ibu lihat spion terlalu lama, Bapak Ibu akan kecelakaan. Tetapi kalau gak dilihat sama sekali, kalau naik motor ya, ibu-ibu, bapak-bapak kalau gak lihat spion juga berbahaya. Manusia nggak dikasih spion sama Tuhan supaya nggak terus lihat masa lalu. Tuhan pengennya engkau lihat masa yang akan datang. Amin. Lihat ke depan. Tuhan tuh memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi berapa banyak dari antara kita selalu melihat yang ke belakang. Kalau engkau lihat terus ke belakang, nggak pernah move on, engkau nggak pernah siap akan masa depan. Yang lalu terus dipikirkan, yang lalu terus dipikirkan, yang lalu terus dipikirkan. Kapan kau bisa maju? Lalu ketika Tuhan berkata, aku memberikan masa depan baik, penuh dengan harapan bagimu, kita nggak bisa menikmati masa depan itu. Karena apa? Hidup kita ada di masa lalu. Padahal masa lalu itu masa ini sudah berlalu. 1 detik yang kita lalui ini sudah berlalu. Kita nggak akan bisa mengulangnya. Oleh karena itu perhatikan firman Tuhan benar berkata, sekarang arahkan matamu ke depan. Tatapan matamu tetap ke depan, fokus. Lihat panggilan surgawi, itu kata Rasul Paulus. Bapak Ibu, di belakang mungkin ada kesuksesan. Di belakang juga ada kegagalan-kegagalan kita. Biarkan itu terjadi. Pak, bukannya kesuksesan itu perlu diingat. Nanti jadi sombong, betul ya? Kalau yang kita ingat kegagalan, nanti kita nggak bangkit-bangkit. Mau usaha, ini usaha gagal. Gitu ya. Mau coba usaha ini, nanti gagal lagi, kemarin udah gagal. Karena kita ikut belakang terus, latar belakang terus, kita mengikuti masa lalu kita. Stop. Tuhan ngomong ke depan, perhatikan matamu ke depan. Tuhan kasih tunjuk jalan untuk Bapak Ibu dan saya. Jadi janganlah ingat-ingat yang lalu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebiasaan kita memang begitu. Hal yang paling nancep di hati kita ya masa lalu kita. Apalagi maaf, orang-orang yang kena power syndrome itu nggak bisa move on bahwa dia masa lalu punya kedudukan. Ya, ketika orang sudah pensiun, dulu kedudukannya tinggi, pejabat gitu ya. Hawane ki sok mimpin banyak orang gitu ya. Kami pernah punya tetangga alumni tentara gitu ya. Itu ketika udah pensiun tuh galaknya masih koyok dia dinas gitu loh ya. Gayanya wis isih koyok gaya seragam gitu loh. Enggak. Bapak Ibu, ini karena apa? Dia nggak bisa lewat dari masa lalunya bahwa ada masa depan yang harus dia kerjakan. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dosa kita di masa lalu. Amin. Saatnya kita menatap dan menjaga masa depan kita. Yuk bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memampukan kita melewatinya. Amin. Jaga mata kita, jangan lihat masa lalu lagi, tapi fokus ke depan. Pakai kacamata kuda. Fokus ke depan. Gak usah lirik-lirik, gak usah lagi lihat belakang. Lihat ke depan, apa masalah di depan, hadapi. Masalah hari ini cukuplah hari ini, Tuhan akan tolong kita. Gak usah ingat-ingat masa-masa yang lalu. Jaga mata kita. Yang ketiga, jagalah hati kita. Wah ini ya, perhatikan Amsal 4 ayat 23. Jelas dikatakan di sana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata kehidupan ini terdapat dari mana? Perhatikan di sini. Dari ayat pertama ditulis, hai anakku perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari mataku. Tetapi perhatikan, simpanlah di lubuk hatimu. Setiap perkataan-perkataan firman harus disimpan. Bukan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati yang disimpan. Stop. Ganti perkataan firman, perkataan hikmat. Firman yang membangun kita.
Itu yang harus disimpan di lubuk hati, setuju? Iya. Jangan simpan perkataan tetangga. Jangan simpan perkataan teman-teman yang membuli dirimu. Tidak. Firman Allah berkata, yang disimpan itu setiap perkataan yang keluar dari firman Allah. Yang harus disimpan di lubuk hati. Tahu lubuk hati ya? Hati yang paling dalam. Disimpan, karena itu penting. Karena itulah ketika kita menyimpannya dalam lubuk hati, karena itulah yang menjadikan kehidupan. Perhatikan, pertama akan mendatangkan kehidupan ketika firman kita simpan. Yang kedua, bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan. Katakan bersama-sama, kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Bapak Ibu ada yang sakit? Salah satu resepnya adalah simpan firman Tuhan dalam lubuk hatimu. Maka dia akan menimbulkan mengakibatkan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Saya bukan orang kesehatan, tapi perhatikan kalau firman Tuhan berkata begini, berarti firman Tuhan juga berguna bagi dunia kesehatan. Ketika seseorang menyimpan kepahitan dalam hati, itu merusak organ yang paling dalam. Makanya seringkali muncul penyakit-penyakit yang aneh-aneh dalam tubuh. Karena apa? Sakit hati. Saya pernah sampaikan ada seorang, waktu kemarin saya ngisi acara ibadah padang di Getsemani oleh Kodam 4. Kami sharing dengan pemimpinnya namanya Pak Sarwo, mayor ya. Kemudian dari ngobrol-ngobrol itu cerita tentang masalah temannya, seorang pengacara. Jadi tentara itu kalau punya persoalan pasti ke pengacara dan dia sukses. Tetapi ada satu hal yang disimpan yang dia nggak bisa selesaikan sebagai seorang pengacara, yaitu sakit hati. Sakit hatinya disimpan. Jadi dia jujur dengan Pak Sarwo ini bahwa, Pak, saya bisa nolong banyak orang dengan kasus-kasus ini, tapi kasus saya sendiri saya tidak bisa menolong. Kenapa, Pak? Saya punya sakit hati katanya dengan satu orang di keluarganya sendiri. Saya nggak bisa mengampuni, saya nggak bisa ini. Seorang pengacara dia berdebat dengan pikirannya sendiri. Wah, dia coba bernegosiasi dengan pikirannya, nggak bisa, masa gini kok diampuni. Oh, ini sudah keterlaluan. Namanya pengacara dia demo dengan dirinya sendiri kan. Akhirnya stres dia. Sampai dia meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh dia menyimpan kepahitan. Saya menceritakan lagi seorang teman perempuan yang sakit hati karena diputus pacarnya. Ketika saya mendoakan di rumah sakit, dalam doa saya itu saya melihat ini bukan berarti saya bisa penglihatan. Kalau Tuhan nggak berikan, saya nggak bisa. Jadi kalau ada teman yang meminta tolong, Yos kamu bisa lihat setan gini, nggak bisa saya bilang, nggak bisa. Kalau Tuhan nggak nyatakan saya tidak bisa. Jadi sekali waktu saya doakan seorang teman yang sedang koma di rumah sakit ini, saya pikir datang hanya untuk menjenguk, ternyata datang. Teman saya ini nggak sadarkan diri, cuma ngorok, jadi dari hidung sudah diselang gitu ya, untuk mengeluarkan lendir supaya nggak tersumbat pernafasannya. Saya berdoa, ketika kami semua berdoa, sementara saya ngomong itu loh, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Sementara saya ngomong, di pikiran saya itu muncul gambaran. Saya melihat teman saya ini dengan kaku lurus begitu, dari leher sampai kaki. Itu diselubungi oleh rantai yang besar. Rantainya segini-segini loh, kayak rantai kapal itu. Gubet, bahasa Indonesianya gubet ya. Melilit ya, melilit. Melilit, gubet itu bahasa Jawa ya. Melilit gitu ya. Jadi bayangkan rantai yang cukup besar itu muter gitu ya, melilit sampai di bawah tubuh. Tapi saya itu ngomong, saya lagi berdoa, tapi ada gambaran seperti itu. Gini, tiba-tiba saya diem, ada suara yang berkata begini, tidak ada seorang pun bisa melepaskan dia kecuali dirinya sendiri. Nah terus percuma saya berdoa gitu ya. Saya segera amini, kemudian saya tanya ke ibu, Bu, ini sebenarnya sakit apa teman saya ini? Saya lihat seperti ini dalam doa saya. Wah, kemudian ibunya nangis dan terbuka karena ini saking sakit hatinya. Pertama sakit mah. Setelah mah akut kritis, akhirnya sampai depresi. Depresi itu tidak teriak-teriak, tiba-tiba mendam, diem, akhirnya nggak sadarkan diri. Saya cuma titip pesan, Bu, menurut apa yang saya dapat tadi,
Tuhan tuh ngomong gini, yang bisa menyembuhkan dia sendiri. Caranya bagaimana? Ampuni katanya. Ketika dia sadar, ngomong Bu, tolong kalau mau sembuh ampuni. Gitu. Jadi setiap kali dia sadar dari komanya, dia menjeritkan satu nama teman yang lain, teman yang memutuskan dia, dan dia berkata, aku benci gitu. Terus hilang lagi. Nanti kapan sejam kemudian dia sadar, dia akan teriak lagi, aku benci. Dia sebut namanya, kemudian pingsan lagi. Bu, kalau dia pas sadar, ingetin ya Bu, suruh ampuni supaya dia bisa sembuh. Kami selesai bicara, pulang, setengah jam kemudian ditelepon, belum sampai kampus. Ditelepon kalau teman saya ini sudah meninggal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa sih yang saya maksud dari cerita ini? Bapak Ibu, ketika engkau menyimpan firman, firman itu bisa menyembuhkan tubuhmu. Bisa menyembuhkan sakit penyakit kita. Kalau engkau tahu bahwa kalau engkau mengaku dosamu dan saling mendoakan, maka engkau akan sembuh. Gitu. Artinya apa? Hati kita nggak diisi sakit hati kita nggak diisi dengan satu file-file perkataan-perkataan dari orang-orang yang nggak berguna, atau saya mau katakan sampah-sampah kita masukkan dalam hati kita, kotor hati kita. Kita ganti dengan perkataan firman yang membangun, yang penuh kuasa, karena firman Tuhan itu punya kuasa membangkitkan. Firman Tuhan punya kuasa menyembuhkan. Nats ini jelas berkata dapat menyembuhkan tubuh kita. Amin. Jadi saya mau katakan jangan sekali-kali Bapak Ibu simpan sakit hati. Itu sampah bagi tubuhmu. Jangan simpan perkataan negatif dari tetanggamu. Itu sampah bagi hatimu. Bapak Ibu, hati kita ini miliknya Tuhan. Amin. Isilah dengan apa yang kata Tuhan saja. Ini akan menguatkan kita. Bapak Ibu gak akan mudah sakit hati. Secara fisik iya, omongan enak. Kadang-kadang membuat kita jengkel. Sesaat boleh, tapi jangan sampai masuk ke sini. Kenapa? Ketika engkau mengiyakan sakit hati itu, mengiyakan perkataan-perkataan buruk dalam dirimu, engkau sedang berkata bahwa lama-lama engkau cina, oh bener, ini sakit hati. Mulai ada dendam. Mulai yang namanya ada keterlibatan iblis di sana dan dia turut campur tangan atas segala yang kita rasakan. Makanya ada orang stres dalam hati gak tahu kenapa. Ada orang sepertinya kerasukan, bukan kerasukan. Berkali-kali saya melihat ada orang hamba Tuhan menangking dalam nama Yesus. Wah ini Pak setannya besar, gak setannya gak besar. Kalau tahu konsep konseling diajak ngobrol dulu. Apa persoalannya? Rata-rata orang-orang yang kerasukan, orang Kristen ya khususnya ya. Kalau yang mengalami hal seperti itu rata-rata ketika diajak konseling, rata-rata semua diawali dari sakit hati. Dari sakit hati itulah ada celah bagi iblis untuk berpijak, untuk mengontrol emosi kita. Sehingga suatu kali kita nggak akan sadarkan diri. Tiba-tiba jedot-jedotin kepala ke tembok. Sebenarnya kan hati kita nggak gitu, kita juga nggak mau. Tetapi sudah lagi nggak bisa mengontrol. Karena apa? Sakit hati menambah sakit penyakit yang ada. Jadi sekilas saya mau katakan Bapak Ibu, kenapa dari hati, menjaga hati itu terpancar kehidupan? Karena ketika hati diisi dengan semua perkataan-perkataan Kristus, maka ada kehidupan di sana dan ada kesembuhan. Amin. Enggak penting Bapak Ibu umurnya berapa panjang, tapi yang penting hatimu senang, gitu ya. Iklan-iklan enjoy aja gitu. Tidak semudah yang diiklankan. Tetapi keputusan kita kalau kita mau jaga hati untuk Tuhan, masukkan semua firman Tuhan dalam hati, semua hal yang membangun. Firman Allah berkata, jagalah hatimu. Sedikit kita berkata bahwa jagalah hati seperti seorang tentara yang berjaga di pintu gerbang. Apapun pergerakan di depan dia harus tahu. Gak boleh ngantuk, gak boleh keturun, harus siaga. Gitu ya Pak Res ya? Oh gitu, siap betul. Senjata harus terkokang. Suatu kali ada orang yang siap maju dan tidak diduga, dia siap untuk supaya orang-orang jahat itu gak masuk ke dalam tempat di mana dia menjaga. Seperti itulah gambaran bagaimana hati kita harus kita waspadai. Jaga hati kita. Jangan ada sampah yang masuk dalam hati kita. Jaga kalau engkau sudah hari ini ada sampah, keluarkan, jangan disimpan. Setuju? Keluarkan, coba koreksi. Kalau hati kita adalah sebuah gudang,
Yuk lihat, di hati kita ada yang gak berguna gak? Buang. Ada file-file yang gak berguna selama ini kita menyakiti hati kita, buang hari ini. Kalau Bapak Ibu berkata bahwa saya mau menjaga hati kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata kehidupan bukan hanya hidup seperti hari ini kita hidup, tetapi adanya kualitas kehidupan yang diberkati Tuhan. Amin. Ketika hati kita sesuai dengan hatinya Tuhan, isinya firman, ada orang yang menyakiti yang keluar berkat Tuhan, terima kasih. Aku rak salah kok diarani salah. Puji Tuhan, menjadi koreksi dan kewaspadaan bagi saya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yuk kita belajar jaga hati. Memang sulit, memang perlu perjuangan. Tapi lihat, kalau engkau mau hidupmu berkualitas, engkau mau punya kesembuhan, kesehatan yang baik, jaga hati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang keempat, jagalah mulut kita. Amsal 4 ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Tahu nggak dolak-dalik itu? Dolak-dalik konsonnya pelintut, gitu ya? Tahu nggak? Isu dele sore tempe. Nah, gitu loh ya. Pagi ngomong apa, sore ngomong apa. Wingi ngomong apa, digugu, sesuk ngomong apa. Ini dolak-dalik. Apa namanya, pelin-pelan, apa namanya, tidak konsisten perkataannya gitu loh ya. Katanya begini, besok begini, ini menyulitkan teman kita. Kalau engkau kepala keluarga menyulitkan isi rumah tangga kita. Itu kalau itu seorang ibu akan membingungkan anak-anak ketika berganti-ganti terus perkataannya, omongannya ora iso dicekel ya Jawa ngomong. Sing bener sing ngendi to. Nah, ini membingungkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati-hati, jaga mulut kita. Buanglah mulut serong, jauhkan bibir dolak-dalik daripadamu. Saya tahu ini tidak mudah. Kalau Bapak Ibu biasanya gini, ada istilah dulu, nek dititipi duit sama dititipi perkataan itu beda. Katanya nek dititipi duit iso kurang, nek dititipi perkataan iso nambah. Gitu ya. Titip biar sampaikan di sini 1 2 3. Nanti kalau itu perkataan pasti jadi 6 atau 7. Nah, dititipi duit ada ongkos. Ada admin gitu ya. Bisa berkurang. Nah, kalau perkataan hati-hati. Biasanya banyak kita menambahkan informasi. Seringkali kita mengurangi informasi. Kita hanya berkata apa yang menurut kita dan menyenangkan kita. Hati-hati dengan mulut kita. Buang perkataan-perkataan yang keliru. Jika iya, katakan iya. Ini firman Tuhan. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu, stop, nggak usah. Bapak Ibu, dengan bibir dan mulut kita memuliakan nama Tuhan. Tetapi dengan mulut yang sama, kita juga sedang bisa menyakiti hati Tuhan. Saya mengingatkan bagi kita semuanya, hidup kita itu bukan hidup di dualisme. Dualisme artinya, oh kalau ke gereja rohani, ucapannya Shalom Aleichem. Halo Bapak Ibu, memberkati semuanya, oh ceria. Sedangkan di luar perkataan kita buruk. Karena apa? Kita merasa di luar bekerja itu jasmani. Bekerja itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Salah. Persoalan dengan mulut kita, kalau kita paham bahwa hidup kita ini seluruhnya ibadah, hidup kita ini seluruhnya adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Hidup kita seluruh ini rohani, baik jasmani, baik bekerja maupun bergereja, semua rohani. Maka kita akan menyadari dan melakukan hal ini. Jika di gereja saya baik, di pekerjaan pun saya akan baik. Jika di gereja perkataan saya baik, di luar gereja pun perkataan saya dengan orang lain juga baik. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah satu kesatuan. Jadi Allah nggak pernah mengajari bahwa hidup kita harus dipisah. Kalau kasih persembahan itu rohani, kalau untuk makan bersama keluarga itu jasmani. Tidak. Bapak Ibu, semua kita itu dalam satu kesatuan, jangan diparuh-paruh. Tuhan ada nggak di gereja? Ada. Tuhan ada di tempat kuliah? Ada. Tuhan ada di tempat pekerjaan? Ada.
Ketika kita sendirian ada nggak Tuhan? Ada, artinya di segala tempat Tuhan ada. Masa mau dipisah-pisah? Tuhan, Engkau ada di tempat ibadah aja ya Tuhan ya. Kalau pas aku bergaul dengan teman-temanku, wah nggak ada Tuhan, nggak usah turut campur tangan dah Tuhan, aku bisa kok. Enggak. Hidup kita adalah satu kesatuan. Jadi cara kita menggunakan mulut baik ketika ibadah, baik di luar ibadah dengan teman-teman kita, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Enggak boleh dolak-dalik, enggak boleh pelintat-pelintut, enggak boleh mengadu domba yang di sini ngomong begini, yang di sini ngomong begini. Ngomong dengan VB menjelek-jelekkan Ian, ngomong dengan Ian menjelek-jelekkan VB contoh. Enggak boleh begitu. Itu melanggar firman Tuhan dan itu dosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan, yuk jaga mulut kita. Yang terakhir, jagalah kaki kita. Firman Tuhan berkata, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Sebuah lagu berkata bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tempuhlah jalan yang rata. Bapak Ibu dan saya diberikan pilihan memilih jalan-jalan kita. Kalau ada jalan rata, pilihlah jalan rata. Pilihlah yang benar. Pilihlah jalan yang dimana kakimu melangkah bahwa ini benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jalurmu akan tambah jauh. Berapa waktu lalu saya sampaikan kepada anak-anak muda. Saya ilustrasikan begini, Tuhan, Bapak Ibu dan saya itu masing-masing punya jalur Tuhan. Master plan Allah di surga itu sudah punya. Oh, Yosua itu sukses pada usia 45, katakanlah begitu ya. Di sini usia 45 di pojok. Oh, siap. Saya menjalani hidup saya. Tetapi di masa-masa hidup saya jalannya nggak lurus. 45 seharusnya saya sukses, tapi jalan saya belok-belok. Sampai usia 45, saya belum nyampe di situ. Berarti saya belum sukses seperti yang Tuhan inginkan. Mutar-muter. Jangan-jangan saya menginjak kesuksesan ketika saya sudah umur 65. Sukses setahun baru kui mati. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan itu punya rencana yang baik bagi kita. Amin. Master plan Allah itu baik bagi kita. Hanya yang membuat kadang-kadang gak baik adalah jalan kita nih loh, kaki kita. Pilihan jalan kita ini loh seringkali keliru. Keputusan-keputusan kita yang membuat seringkali kita jauh dari berkat Tuhan. Gak nyampe-nyampe. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi koreksi bagi kita. Ayo, bagaimana dengan langkah-langkah kaki kita hari-hari ini, jalan-jalan kita. Kadang-kadang kita menyadari bahwa langkah kita salah ketika konsekuensi itu datang. Kita hanya bisa berkata, yo, iki salah kumbien. Waduh, saya salah. Bapak Ibu hanya ada penyesalan. Tapi pagi hari ini saya mau berkata, selagi masih ada langkah ke depan, pilih jalan yang benar. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ayo, jauhi kaki kita dari kejahatan. Saya tahu bahwa setiap kita diberikan hikmat untuk tahu mana yang jahat, mana yang baik. Langkahkan kaki kita kepada segala kebaikan. Jauhkan kaki kita dari segala kejahatan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Gunanya apa sih? Bukan untuk Tuhan. Gunanya itu untuk kita sendiri sebenarnya. Arahan-arahan diberikan apa? Supaya jalan hidup kita itu benar. Tuhan pengen hidup kita bahagia. Tapi kadang kala yang membuat kita nggak bahagia, pilihan-pilihan kaki kita melangkah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya tahu itu tidak mudah. Ketika kita terhimpit, kita kadang-kadang memilih jalan yang terbaik menurut kita dengan cepat menyelesaikan persoalan. Resikonya nanti. Tetapi ketika itu terjadi kita sadar bahwa aku nggak bisa mengatasi resiko itu. Saya mau katakan gini Bapak Ibu. Setiap kita punya masalah. Setiap kita punya keputusan-keputusan yang harus kita ambil terhadap masalah itu. Pilihan kita harusnya begini. Pilihlah resiko-resiko walaupun berat tapi kita bisa menanggungnya. Ada orang-orang merasa gampang. Sepertinya gampang, tetapi ketika di jalan dia nggak bisa menanggungnya. Itu berbahaya. Pilihlah resiko yang Anda bisa menanggungnya dalam persoalan-persoalan apapun.
dan minta Tuhan tolong supaya langkah kita diberkati, dituntun oleh Tuhan dalam pengambilan keputusan. Sebuah pengambilan keputusan gak akan bisa kita lakukan dengan baik kalau kita gak paham firman, gak dekat sama Tuhan. Roh Kudus di dalam hidup kita yang akan memberikan hikmat kepada kita. Ini aja nak yang harus ditempuh. Ini aja loh. Ini gak enak, tetapi ini lebih baik daripada yang harus kamu tempuh. Sepertinya enak, tetapi menyulitkan ke depannya. Yuk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jaga kaki kita, langkah-langkah kita. Kalau hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, hari ini kita berjejak di jalan yang salah, berhenti dan bertobatlah, balik ke jalan yang benar, supaya jalanmu sesuai lagi dengan kehendak Tuhan. Tidak, belum ada kata terlambat. Sekarang bisa berubah. Tuhan kasih kesempatan. Ikuti jalan Tuhan lagi, supaya jalan-jalan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Perlu kepekaan. Tidak harus kita menunggu suara Tuhan secara audible. Tuhan, jalan mana yang harus ketemu? Kanan nak, kanan, lurus 100 meter belok kiri. Enggak harus gitu. Enggak harus gitu. Memang ada orang-orang tertentu yang dapat seperti itu. Apalagi orang-orang karismatik seringkali mengandalkan ini namanya suara Tuhan. Bisa jadi seperti itu. Tapi enggak harus mengandalkan hal seperti itu. Firman Tuhan ini jalannya Tuhan. Engkau baca, engkau akan dituntun. Amin. Satu hamba Tuhan di Jawa Timur, temannya Bapak, karena baru bertobat, dia mendengar suara Tuhan. Jualan es krim. Dia bertobat baru, sungguh-sungguh sama Tuhan. Es krim yang keliling itu loh Bapak Ibu, pakai dorongan itu. Tuhan, aku harus kemana hari ini? Tuhan, ke kanan, ke arah sana gitu. Dia ikuti ke arah sana. Dan betul, dalam waktu yang singkat ada banyak anak-anak dan di sana laris. Dalam waktu yang singkat habis es krimnya. Tetapi apakah itu setiap hari harus seperti itu? Tidak. Ketika kedewasaan kita mulai tumbuh, ketika Tuhan lihat kita makin dewasa, ya kita harus melakukan firman Tuhan. Gak harus audible. Berdoa berjam-jam hanya menunggu suara Tuhan kemana-mana. Enggak. Suara Tuhan sudah dituliskan dalam firman Tuhan. Amin. Ketika engkau tahu apa yang harus dilakukan, lakukan, langkahkan kaki kita kepada firman Tuhan. Pak, kadang-kadang berat, benar. Tapi kalau engkau tahu bahwa itu firman Tuhan, yuk lakukan. Arahkan kaki kita kepada kebenaran. Apapun resikonya. Karena kita tahu ke depan ada berkat menanti kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berdoa pagi hari ini biarlah setiap kita dengan bijaksana bisa mengatur cara-cara organ kita dengan berhikmat. Supaya kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Biasanya kalau selesai firman, kita akhiri dengan pujian yang syahdu. Tetapi pagi hari ini saya ingin kita bersukacita. Saya mengajak mungkin 3 orang guru sekolah minggu boleh maju ke depan. Gio boleh, Grace boleh, Ibu Gembala boleh, Buris. Yang dewasa 2, yang muda 2. Ayo. Saya mau ajak kita nyanyi lagu ini loh Bapak Ibu. Hati-hati gunakan telingamu. Nah, urutannya seperti itu. Ada telinga, ada mata, ada mulut, hati, kaki, semuanya. Jadi begini. Kalau hati-hati gunakan telingamu, ngek-ngok. Nah, kita pegang telinga aja loh. Nah, bisa ya santai ya, nggak ada yang marah, jadi jangan kaku-kaku gitu ya. Kemudian kalau mata cilu, bah, gitu. Coba bisa nggak 1, 2, 3 cilu, bah. Kalau mulut amin, pintar. Kalau hati begini, bisa nggak? Hati-hati gunakan hatimu. Hati-hati gunakan hatimu. Oke. Kalau kaki biasa ya. Nanti semuanya dari awal sampai akhir. Yuk berdiri sama-sama. Lucu ya.
tapi ambil pasangan, temannya suruh hati-hati ya, saling menunjuk ya. Oke, dari awal ya. Ya. Saya semuanya itu hati-hati semuanya. Coba amin. Gitu ya. Oke ya. Hati-hati gunakan telingamu. Ambil pasangan, tunjuk kanan kiri ya. Lihat matanya. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan matamu ciluk. Hati-hati gunakan matamu ciluk. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu ciluk. Hati-hati dengan keras. Amin. Hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hatimu. Hatimu. Gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan hatimu. Hati-hati kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Semua. Hati-hati gunakan semuanya. Ngegok ciluba. Amin. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Ciluba. Amin. Tepuk tangan. Silakan duduk. Ibu Gembala berdoa bagi kita. Mari bersama-sama kita akan menghadap kepada Tuhan. Hendak merespon firman Tuhan ini dengan cara yang tepat seperti yang diinginkan oleh Allah. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan kepada Tuhan. Ku serahkan pada Tuhan. Sambut hamba-Mu. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku.
mengajak jemaat Tuhan untuk mengangkat tangan bersama-sama. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, roh dan jiwaku, ku serahkan kepada Tuhan. Ku serahkan pada Tuhan. Sambut hamba-Mu. Sekali lagi katakan, tubuh nyawaku, tubuh nyawaku, rohku, jiwaku, ku serahkan kepada Tuhan. Jiwaku, ku serahkan kepada Tuhan. serahkan pada Tuhan. Sambut hamba-Mu, ku serahkan kepada Tuhan. Ku serahkan kepada Tuhan. Sambut hamba-Mu, ku serahkan kepada Tuhan. Ku serahkan pada Tuhan. Sambut hamba-Mu. Tuhan Yesus, sesungguhnya sejak kami ini menerima Engkau sebagai juru selamat kami, sejak darah Yesus itu membasuh kehidupan kami, saat itulah Tuhan sudah menebus kami. Saat itulah kami ini menjadi miliknya Tuhan. Sejak kami terima Yesus, sejak darah Tuhan membasuh, membersihkan, menyucikan hidup kami, sesungguhnya Tuhan sudah membeli kami dengan lunas, sehingga apapun yang ada dalam hidup kami itu bukan milik kami lagi, tetapi menjadi miliknya Tuhan. Hidup kami miliknya Tuhan. Alasan kami hidup miliknya Tuhan. Tujuan kami hidup miliknya Tuhan. Demikian tubuh kami ini sesungguhnya juga bukan milik kami lagi. Tubuh kami ini miliknya Tuhan. Telinga kami miliknya Allah. Mata kami miliknya Allah. Mulut kami miliknya Allah. Hati kami milik Allah. Kaki kami milik Allah. Bapa, ampuni kami karena dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam pertimbangan, dengan berbagai macam pembenaran diri, kami mengambil lagi tubuh kami dari tangan kepemilikan Allah dan kami mengaturnya sesuai dengan kemauan kami. Kami memakai telinga yang seharusnya menangkap suara Tuhan menjadi lebih banyak, tetapi kami justru mempersembahkan telinga kami kepada perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang merusak, perkataan-perkataan yang itu Tuhan menghancurkan hati dan hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Demikian mata kami yang seharusnya kami pakai untuk melihat Tuhan, melihat kemurahan-Mu, melihat pertolongan-Mu, melihat betapa baiknya Engkau. Seringkali justru kami pakai untuk melihat hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mulut yang seharusnya kami pakai untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu. Mulut yang seharusnya kami pakai untuk menceritakan, mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Mulut yang seharusnya kami pakai untuk membangun orang-orang
orang-orang di sekeliling kami, memuji, menghargai orang, memberikan begitu banyak pengharapan. Tetapi mulut ini Tuhan, seringkali kami pakai untuk ucapan-ucapan yang mewakili iri hati, sakit hati, perkataan yang kasar, perkataan yang menyakitkan banyak orang. Ampuni kami. Demikian hati kami yang seharusnya menyimpan perkataan Kristus. Hati kami yang seharusnya menyimpan, menghitung betapa banyak berkat Tuhan. Seringkali justru kami pakai untuk menyimpan perkataan-perkataan yang memahitkan hati kami. Hati kami seringkali kami pakai untuk menyimpan hal-hal yang kotor, hal-hal yang jahat. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Demikian kaki-kaki kami seringkali sebagai orang dengan natur dosa, kaki ini sering membawa kami kepada jalan-jalan yang keliru. Tuhan, mari basuh kami lagi, sucikan kami lagi, supaya kaki kami melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, setiap jemaat-Mu yang hadir, hamba-Mu sebagai pelayan Allah merendahkan diri. Kami tersungkur di kaki Tuhan, kami mohon ampun karena anggota tubuh kami tidak kami pakai untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Roh Kudus Allah. Kami mohon kekuatan, kami mohon kemampuan mulai pagi ini supaya kami cakap menyalipkan anggota tubuh kami, sehingga kami boleh pakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan manusia berdosa kami. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang sudah mewartakan firman. Tuhan beri terus kesehatan, kesehatan fisik, kesehatan pikiran, kesehatan batin, kesehatan yang mendatangkan banyak manfaat bagi orang-orang di sekelilingnya. Melalui hamba-Mu banyak orang dikembalikan kepada hormat kemuliaan nama Tuhan. Setiap kita yang diberkati oleh perkataan firman Tuhan berkata, amin. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita, beberapa pengumuman yang akan kita perhatikan bersama-sama. Setelah ibadah, mengingatkan kembali panitia Natal akan mengadakan pertemuan. Hari ini sekolah minggu online dan akan dibagikan pertanyaan juga melalui grup sekolah minggu nanti siang. Oke, kemudian hari Senin ada kegiatan kunjungan dan doa. Bukan, di tempat Ibu Selamat. Ya, dengan Ibu Selamat. Nanti Mbak Selamat tinggal dulu ya Mbak. Kita atur waktunya. Oh sudah jam 6 sore. Oke. Hari Selasa 19 Oktober ibadah wanita. Wah, saya bersyukur saya melihat ibu-ibu makin semangat. Yes. Ruangannya full. Mari ditambah lagi tidak apa-apa. Bukan berarti saya berkata begini, oh wis akeh, bukan. Ayo bersama-sama membangun komunitas ini bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Pujian dilayani Ibu Restiono, doa syafaat Ibu Irawan, pembicara Ibu Asri, tempat di ruang serbaguna 6:30 malam. Hari Rabu ada kelas pemahaman Alkitab, ruang serbaguna jam 18.30. Wah, ini etape-etape praktek-praktek khotbah yang luar biasa Bapak Ibu. Kami sangat diberkati oleh anak-anak yang maju menyampaikan firman Tuhan, mereka luar biasa dipakai Tuhan. Kemudian hari Jumat 22 Oktober ibadah Youth. WL Saudari VP, pemusik Saudari Ica, Ian, Henok, dan Benaya. Hari Sabtu latihan pujian dan musik, waktu akan disepakati bersama-sama untuk ibadah raya. Kemudian hari Minggu kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya yang akan dilayani pujian Saudari Lia, singers Ica dan Elsa, pemusik Bapak Walen, Henok, Ian, dan Benaya. Asar Bapak dan Ibu Untung, LCD Saudari Elis. Sudah? Oke. Mari Bapak Ibu kita bangkit bersama-sama, bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Mari kita naikkan syukur kita. Katakan syukur kepada Tuhan. Syukur Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Penuh kesungguhan, syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kami bersyukur Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tak pernah terlambat dalam hidup kami. Besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh, haleluya. Ya Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terus memimpin kami, selalu baru setiap pagi kasih dan rahmat-Mu. Di akhir ibadah ini kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan atas hidup kami dalam minggu ini. Biarlah Engkau boleh kami rasakan kehadiran-Mu dalam sepanjang hari kami Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, dalam rumah tangga kami. Semua kami merasakan tuntunan tangan Tuhan yang kuat ada bagi setiap kami. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, sekarang angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Pulanglah dengan bawa berkat kasih rahmat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus ketiganya yang esa, memberkati pribadi lepas pribadi. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan, dan diberkati menjadi berhasil. Sekarang sampai selama-lamanya hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus yang percaya beriman bersama berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Besar, Dia